Kalau memang Engkau Tuhan yang hidup, tunjukkan pada saya. Ada sosok ya, berjubah putih, tapi nggak kelihatan mukanya. Dia cuma kayak buka gini doang. Di mimpi itu apa? Saya coba bilang, itulah Isa Al-Masih gitu. Oke. Setelah itu saya tuh selalu dikungkung sama orang Kristen. Oke. Dengar lagu Paniko tuh tiba-tiba nangis aja. Januari 2020 itu divonis dokter CA pankreas stadium 2. Kayak disambar petir dong. Karena kita lagi menikmati punya bayi ya, punya anak kedua. Pak, kalau Bapak nggak segera dioperasi dan kemo, nggak akan lewat dari 6 bulan. Nangis ya pagi ngelihat anaknya yang masih kecil-kecil 2 gitu tidur gitu. Pas biopsi hasilnya malah naik jadi ke stadium 4. Dokter bilang gini, udah stadium 4 Pak. Syukur-syukur bisa lewat 3 bulan. Kayak saya tuh pengen ikut pulang gitu, pengen apa ya, pengen mati lah. Karena kan buat saya tuh orang tua saya segala-galanya. Tuhan, apa sih salah saya sampai saya harus mengalami begini gitu. Kalau Tuhan mau ambil suami saya, silahkan. Tapi Tuhan tolong siapkan hati dan mental saya juga, keuangan saya. Hai GMCC Berdampak, hari ini kita kedatangan tamu, seorang istri dan seorang teman juga sih buat saya. Kenalin namanya siapa? Dian Cahya. Jadi hari ini terima kasih buat kesempatannya mau datang ke sini. Kita mau dengerin nih ya kisah-kisahnya dari Dian gitu ya. Beberapa perjuangan yang mungkin nanti bisa di-spill atau mungkin dibagikan buat kita semua di sini jadi berkat. Oke? Oke. Nih mau dengerin dong ceritanya tentang gimana sih ketemu Tuhan waktu awal-awal. Kemarin aku ada denger gitu ya cerita tuh kayaknya keren banget dan aku percaya kalau hari ini Dian bisa cerita itu bisa menjadi berkat buat banyak orang yang dengerin GMCC Berdampak hari ini. Aduh, panjang ya. Gak apa-apa, aku diam dan mendengarkan. Oke. Jadi waktu itu saya sih kayak apa ya, maksudnya abis ditinggalin orang tua meninggal dua-duanya. Aduh, kan belum apa-apa udah nangis. Tenang, masih ada tisu. Tisunya banyak. Kayak kehilangan kan. Lalu kayak saya tuh pengen ikut pulang gitu, pengen apa ya, pengen mati lah. Karena kan buat saya tuh orang tua saya segala-galanya. Oke. Bukan orang tua ya, kakek dan nenek, karena saya diasuh sama kakek dan nenek dari bayi. Nah ketika itu kan saya langsung ibadah saya rajin banget deh, ibadah saya rajin banget. Nah saya selalu bilang, Tuhan saya mau ketemu sama saya panggilnya apa dan Mi ya. Karena saya percaya pada Mi saya tuh di surga, jadi saya ingin ke surga gitu. Saya cuma pengen ke surga. Tolong bawa saya ke surga. Karena Engkau yang tahu isi hati saya. Saya hanya ingin ke surga, saya hanya ingin hidup sama orang tua saya di surga gitu. Hari berganti hari gitu kan. Saya doa terus, saya ibadah terus, saya puasa juga. Saya puasa, tiap hari. Pokoknya saya ibadah yang rajin karena saya benar-benar kayak hilang harapan saya di situ gitu. Lalu suatu hari saya mimpi. Nah, mimpinya tuh 7 hari loh, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 berturut-turut, nggak ada yang selama skip. 7 hari itu? Selama 7 hari. Berarti 7 kali mimpi ya? Ya. Oke. Dan di jam yang kurang lebih sama, sepertiga malam. Jam 3 malam? Sepertiga, jam setengah 2, jam 2-an gitu. Oh, oke. Hari pertama mimpi, itu saya dikirim karangan bunga, kecil sih. Tapi di tengahnya ada salib, lambang salib dari silver. Lalu kurir, saya bilangin, saya nggak pesan bunga. Terus kata kurirnya, enggak, ini emang untuk ibu, dia bilang. Saya bilang, saya nggak pesan, tolong balikin ke yang pesannya. Oke, udah. Malam kedua pun sama, ada yang kirim bunga lagi, dia juga kurirnya. Oh. Terus tapi bunganya agak gede, tapi tetap ada lambang salib dari silver, dari perak di tengah-tengahnya juga. Oke. Gede juga, makin gede. Hari ketiga makin gede lagi bunganya dan saya minta balikin lagi. Oke. Sampai di hari ketujuh bener-bener malam ketujuh itu bunganya bener-bener kayak bunga untuk duka cita atau bunga untuk happy wedding.
Oh, segede wedding itu, anniversary ya. segede itu, dan di tengah-tengahnya itu tetap ada lambang salib dari silver, gede banget. Terus saya bilang, saya nggak pesen loh mas, tolong anterin. Terus kata mas-masnya yang di kurir yang di mimpi saya tuh bilangin, aduh bu, saya cuma tugasnya nganterin, terserah ibu mau dibuang atau mau diterima, saya taruh di depan pintu. Dari situ saya makin doanya makin gencar kan, makin gencar, makin giat gitu. Terus saya bilang gini di doa saya tuh, Tuhan, hanya Engkau yang tahu isi hati saya. Kalau memang Engkau Tuhan yang hidup, tunjukkan pada saya. Oke. Karena pokoknya saya selalu bilang Engkau yang tahu isi hati saya. Oke. Lalu saya ya hari demi berganti hari kegiatan terus dong, terus dijalani. Karena saya tuh orangnya bukan orang yang memble yang akan dilihatkan kepada orang kalau saya lagi lemah. Saya tuh kalau depan orang pasti selalu Kelihatan kuat. Iya, kelihatan kuat, ceria, seolah-olah tidak ada Masalah. dalam hidup saya gitu. Tapi kembali lagi ketika pulang kerja, nah saya selalu ibadah, doa gitu kan. Karena belum ketemu tuh jawaban doa dan selalu terngiang-ngiang sama mimpi itu. Kenapa ya gitu. Lalu saya doa lagi lah. Nah, satu kali mimpi lagi dari yang 7 hari itu mimpi lagi saya mimpi jalan-jalan sama kakek saya almarhum tengah sawah, karena kakek saya tuh kan seneng banget di sawah. Oke. Saya juga senangnya di sawah gitu. Jadi saya mimpi lagi jalan berduaan gandengan tangan di sawah. Lalu tiba-tiba lihat di ujung mata saya tuh ada kolam gede banget. Terus di situ ada satu cahaya bulat banget. Terus lagi dilompatin sama ikan-ikan emas yang gede-gede banget tuh. Terus saya tunjuk, Pak, itu apa? Terus di mimpi itu apa? Saya coba bilang, itulah Isa Al-Masih gitu. Oke. Terus saya bilang langsung, oh, nah dari mimpi itu apa sih udah langsung hilang tuh, nggak ada. Oke. Terus saya kebangun, apa ya arti mimpi itu gitu. Saya doa lagi kan, doa terus gitu. Tapi ya udah gitu. Nah ini berganti lagi hari gitu. Saya juga nggak terlalu mikirin mimpi itu, tapi saya tetap kadang kepikiran apa ya mimpi itu, karena saya tuh kan dari kecil tuh dikasih karunia mimpi ya. Kalau ada apa-apa tuh selalu di mimpi. Termasuk waktu kakek saya meninggal pun pamit dulu di mimpi. Dan nenek saya meninggal pun pamit dulu di mimpi. Oke. Bahkan teman saya, papahnya sahabat saya tuh meninggal. Saya dimimpiin dulu. Oke. Dan itu udah terkonfirmasi. Jadi suara Tuhan kayaknya lewatnya mimpi ya. Lewat mimpi kalau saya gitu. Oke. Saya tuh terus ya udah saya cari kegiatan lain selain kerja gitu kan. Terus kebetulan saya punya pacarnya yang baik banget gitu. Dia ngelihat saya tuh kayak kamu kayaknya punya talenta ini deh, coba sekolah, coba ini gitu. Dia temenin saya tuh sekolah. Akhirnya saya ambil kelas make up. Oh. Terus dibayarin potong rambut. Tuh? Dibayarin. Baik banget ya. Emang baik. Oke. Terus? Ya. Nah, anehnya tuh kan, saya selalu dikungkung sama, setelah itu saya tuh selalu dikungkung sama orang Kristen. Oke. Termasuk yang ngajarnya tuh orang Kristen. Udah sepuh. Terus selalu nasehatinnya tiba-tiba aja sambil dia ngajarin make up gitu, sambil nasehatin gitu. Terus habis itu lalu saya tiba-tiba dapet orang tua angkat juga dari sekolah itu. Sekolah itu ya. Jadi saya punya temen satu kelas, orang Kalimantan, itu Kristen. Okay. Nah, saya temenin dia tuh, kayak dia perlu apa, karena dia dari Kalimantan. Di Jakarta itu kan ya saya juga sebagai perantau, kan sedih ya kalau nggak punya keluarga di rantau. Ya saya ada untuk keluarga jadi keluarga buat dia gitu, dengan tulus tanpa ada embel-embel lain gitu. Nah terus dia cerita ke mamihnya, mami ini loh saya selalu ditemenin sama dia. Gitu. Terus ya udah mami mau ketemu gitu. Pas ketemu ngobrol terus dia bilang gini, nak mulai sekarang kamu jadi anak mami papih ya. Wah enak banget. Baik banget. Oke. Jadi tiap ke Jakarta
selalu telepon dan selalu saya nyamperin gitu. Oke. Nah, walaupun kayak baru kenal, itu kayak udah deket banget. Dan saya nyaman gitu. Bahkan mau peluk papi pun saya nggak canggung gitu. Oke. Dan dia tuh ternyata Kristen. Saya juga nggak pikiran. Saya selalu doa lagi gitu. Lalu tiba-tiba saya nggak bisa tidur. Nggak ada alasan lah ya? Nggak ada alasan, pokoknya saya nggak bisa tidur. Oke. Yang ada saya cuma paling baca buku, doa, baca firman ya kan. Baca firmannya bukan yang Kristen dulu ya ini. Baca Alkitab lah, baca Alkitab. Terus saya cerita nih sama pacar saya. Saya bilang, aku tuh udah berapa hari ini nggak bisa tidur gitu kan. Terus dia tiba-tiba, kamu cek deh email aku katanya. Aku kirim email. Kalau kamu lagi nggak bisa tidur, coba setel lagu itu, dia bilang gitu. Saya buka emailnya, tuh lagunya tuh Nikita, seperti Fajar Pagi Hari sama terus ada Insinyur Niko Nyoto Raharjo. ya. Oke. Ya saya setel aja kan. Saya setel, ya udahlah. Saya pikir ya udah deh daripada sunyi juga ya di kosan gitu kan. Udah saya setel. Pas di setel kok saya tidurnya nyenyak banget gitu. Bisa tidur tuh. Nyenyak banget sampai pagi. Terus saya bilang, makasih ya lagunya. Aku jadi bisa tidur nyenyak banget, saya bilang gitu. Oh ya udah mulai sekarang kalau kamu mau tidur setel lagu itu aja. Nggak apa-apa kok nonstop 24 jam katanya gitu. Kamu colok aja laptopnya gitu. Oke, malam berikutnya setel lagi tuh lagu itu kan. Tiba-tiba tuh saya bisa nangis sejadi-jadinya gitu. Nangis. Gara-gara? Nggak tahu, denger lagu Paniko tuh tiba-tiba nangis aja. Oke. Terus? Nangis gitu ya. Terus aku bilang, apa ya? Kenapa ya? Terus aku bilang gini doang sih. Saya kan orangnya agak-agak rebel juga, maksudnya suka nantangin kan. Ya udah deh, aku bilang gitu. Kalau emang Tuhan ada, tunjukin dong gitu. Ya udah pas saya lagi ibadah lagi, saya sih nggak tidur ya, antara tidur nggak tidur, tapi saya masih denger kayak kegiatan orang di luar gitu ya. Saya sih ngelihat ada sosok ya, sosok berjubah putih tapi nggak kelihatan mukanya. Oke. Hanya kayak buletan cahaya aja gitu, terang banget dan saya nggak bisa lihat mukanya. Terus dia cuma kayak buka gini doang, kayak gitu doang aja. Saya udah langsung nangis gitu, nangis kejer gitu sambil sujud gitu. Jadi dari situ saya kayak pengen belajar gitu. Terus akhirnya saya ke Gramedia, lihat-lihat Alkitab gitu kan. Saya ya akhirnya saya cerita tuh ke pacar saya. Pacar saya tuh Kristen tapi nggak pernah ngajarin Kristen itu apa gitu, nggak pernah ngajak saya ke gereja juga, nggak pernah gitu, karena kita saling menghargai kan awalnya. Terus tiba-tiba saya bilang gini, aku mimpi gini cerita gini kan. Terus saya tuh sering dimimpiin akhir zaman. Sekarang baru tahu itu akhir zaman. Nah, saya tahu kan itu kiamat ya gitu. Nah, terus dia akhirnya, itu ada nih di firmannya. Dia kan kemana-mana dulu bawa Alkitab kan pacar saya. Di mobil selalu ada Alkitab. Calon pendeta kayaknya. terus ada di Wahyu ini. Terus itu apalagi mimpi kamu? Ini ada loh firmannya nih. Okay. Ya. Kamu mau nggak ikut saya ke gereja katanya. Oke. Aku bilang, nggak apa-apa, kamu duduk aja kata gitu kan. Oh ya udah, saya ikut tuh ke gereja. Yang lain worship ya, saya masih duduk gitu kan. Pas denger worship tuh udah kayak mau nangis gitu, tapi saya tahan gitu. Seminggu selanjutnya mau ikut lagi nggak katanya. Oh ya udah, ikut lagi. Tuh pas lagi worship ya udah nangis lagi tuh. Saya itu nggak bisa nahan tuh, nangis. Itu minggu lagi berikutnya terus dia bilang gini, kamu pacar saya tuh bilang gini, kamu mau nggak dibaptis? Terus mau dibaptis? Iya gitu. Terus gue bilang, nah saya tuh kan orangnya iseng ya. Saya sebenarnya sih ya itu ya, maksudnya mau ngisengin, karena pacar saya tuh kan orangnya serius banget, nggak bisa diajak bercanda. Terus saya bilang gini, mau sih dibaptis tapi harus hari ini juga. Kalau kamu yang nantangin? Iya dong. Tuhan, kalau engkau hidup harusnya apa yang aku mau pasti terlaksana. Okay. Dan saya juga seneng nantangin
pacar saya kan. Terus pacar saya bilang gini, nggak bisa begitu dong, kalau namanya baptis di gereja itu ada jadwalnya. Nggak bisa kita mau sekarang dibaptis langsung sekarang juga, dia bilang gitu. Karena ada bimbingannya juga, terus ada ini ada itu katanya. Biasanya sebulan katanya, kalau nggak di awal bulan di akhir bulan. Oke. Ini saya di tengah bulan. Terus saya bilang, oh ya udah nggak usah jadi gitu kan. Nah saya bener-bener nantangin kan. Terus ya katanya, dia bilang gimana sih, nih kebetulan saya bawa teman saya juga, terus ini gimana nih, ya kan dia panggil aku ya nggak bisa gitu di gereja tuh gini, ya udah nggak jadi gitu. Kalau aku mau dibaptis tapi mau sekarang hari ini juga, siang ini juga, kalau enggak ya udah nggak usah, aku bilang gitu, nggak usah nawarin. Nah terus tiba-tiba akhir ibadah, tiba-tiba pengumuman dong, diadakan baptis selam jam 13.30. Pengumuman tuh. Pengumuman di Pas depan. habis ibadah dengan tantangan tuh. Iya, terus saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Nggak bisa mundur lagi nih. Nggak bisa, dan saya nggak sih, saya cuma bilang gini, kok itu emang ada berarti gitu kan. Ya kan saya itu nantangin Tuhan dalam hati, Tuhan kalau emang Engkau ada, jawab. Oke. Tuhan jawab langsung saat itu juga. Oke. Dari situ saya menerima Tuhan, karena udah terjawab kan. Iya. Jawab kalau kau ada, tunjukkan. Nah itu bener-bener, dan itu biasanya di gereja itu biasanya baptis selamnya tuh nggak di tengah bulan. Oh. Jadi dia bilang, pacar saya juga jadi kayak terkonfirmasi, dia bilang, oh Tuhan tuh dahsyat ya gitu, bahwa menunjukkannya tuh ya ajaib, katanya, lihat nih Tuhan tuh spesial buat kamu, katanya, biasanya nggak pernah ada tanggal segini baptis selam, kata dia bilang. Terus gimana jadinya, mau dibaptis? Terus saya tuh diem loh situ. Saya maksudnya masih shock gitu kan. Oh Tuhan tuh ada gitu, masih kayak oke. Terus saya dengan mantap mau, saya bilang gitu kan. Mau, akhirnya di situ saya daftar tuh. Terus pulang dulu ngambil baju ganti. Terus akhirnya ke situ, balik lagi ke gereja itu, baptis. Udah dari situ saya mulai aktif dan ya ke gerejanya rajin. Oke. Dan nggak menyesal? Enggak dong. Oke. Saya bersyukur banget karena memang Tuhan tuh benar-benar nyata. Karena perjalanan hidup saya dari mulai saya menerima Tuhan Yesus tuh banyak banget penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Oke. Nah, akhirnya terus Dian menikah. Oke. Gimana ceritanya? Sebenarnya ya, mau dibilang pacaran juga enggak, karena saya kan sempat putus kan. Oh, gitu. Jadi sempat putus. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus putus atau gimana? Nah, sebelum menerima Tuhan Yesus tuh putus. Tadi bilang harusnya mantan ya. Jadi cuma dia bilang gini kan, kita waktu itu beda agama gitu. Terus akhirnya kita bilang sebelum lebih jauh nih hubungan, itu ya pacar saya waktu itu mantan berarti. Bilang ya udah kita akhirin aja hubungan, tapi kita harus tetap bersahabat ya. Terus karena kebetulan beda usianya jauh, terus dia bilang gini, kamu aku anggap adik aku deh, dia bilang gitu kan. Adik ketemu gede. Iya. Jadi kalau ketemu temannya nih, siapa nih gitu, oh kenalin nih adik gua gitu. Nggak bisa dilanjutin nih gitu, karena dia juga nggak mau main-main, saya juga nggak mau terlalu lebih dalam gitu kan. Nah pas udah itu akhirnya dia ngajak nikah. Sekarang udah nikah berapa tahun? 10. Aku denger ya, suamimu tuh pas begitu menikah, atau sebelum sudah pas baru-baru menikah atau sudah punya anak, terus ternyata ada divonis dokter sakit. Boleh cerita nggak? Jadi suami saya tuh ya, dari awal kita pacaran, dari awal saya ketemu dan kenal itu, dia tuh makanannya tuh clean banget. Clean dan sehat berarti ya? Sehat. Dia nggak makan mie instan, ayam. Enggak, dia nggak sama sekali. Dari awal pacaran sampai sekarang nih, tuh saya nggak pernah lihat dia makan mie instan. Dan dia juga nggak mau. Gitu. Jadi cukup sehat, dan ya pas divonis dokter karena cancer ya cukup kaget
termasuk teman-teman sekitar gitu. Kok bisa sih kena cancer, kan dia makanannya sehat gitu, yang dia makan tuh sehat-sehat semua, buah, sayur gitu. Ikan juga dia pilih-pilih kan, cuma salmon. Oh gitu. Daging juga jarang banget gitu. Stadium berapa waktu itu? Waktu itu sih pas ketahuan tuh ya tahun 2020 Januari, tuh masih inget Januari. Sebelum COVID? Tepat sebelum COVID ya. Januari 2020 itu divonis dokter CA pankreas stadium 2. Oh, oke. Stadium 2 itu kita kayak kayak disambar petir dong. Karena kita lagi menikmati punya bayi ya, punya anak kedua. Dia masih umur 8 bulan kan, pas divonis tuh masih umur 8 bulan. Kita lagi menikmati banget deh gitu momen family yang lagi happy gitu. Tiba-tiba sakit gitu, terus saya bilang masa sih gitu. Ya udah kita akhirnya CT scan gitu kan, sampai ke PET scan gitu, dan ternyata memang benar ada cancer di pankreas gitu, stadium 2. Dokter sih di situ juga bilang gini, Pak, kalau Bapak nggak segera dioperasi dan kemo, nggak akan lewat dari 6 bulan. Gitu? Iya. Perasaan kamu gimana? Saya orangnya emosi ke dokter, seenaknya aja ngomong gitu kan. Dok, jangan seenaknya aja dong ngomong. Enggak Bu, ini saya kasih tahu aja pahitnya ya, dia bilang gitu. Ini secara ini biar kita mengatasinya nih lebih awal nih kan. Bapak stadium 2 nih, jarang-jarang cancer kedetek di stadium 2, dia bilang gitu. Makanya bisa lebih cepat nih ditangani gitu. Ya udah akhirnya kita karena masih penasaran, kita ganti rumah sakit. Ganti rumah sakit, tapi alternatif lah ya. Iya, rumah sakit kedua, dan kita nggak cerita nih bahwa di rumah sakit sana divonis gitu ya. Kita awal aja lagi gitu kan pemeriksaan. Nah di situ juga tetap divonis juga bener stadium 2 sama gitu. Terus ya udah di situ ya kita pasti sedih lah ya, sedih, nangis. Suami saya juga nangis. Karena kan nangis ya, pagi ngelihat anaknya yang masih kecil-kecil 2 gitu tidur gitu. Dia nangis gitu, sedih lah ya pasti gitu. Tapi saya bilang jangan nangis lah, karena saya orangnya kan saya tuh realistis. Ya udah kalau memang kayak gini, kita harus cari solusi gitu kan, kayak gimana ya. Tapi walaupun nggak mudah ya, karena kan suami saya juga mungkin ya sedih, ya wajar gitu. Dia kayak, kok gue harus sisa 6 bulan nih gitu, sedangkan anak-anak masih kecil gitu. Masa anak-anak aku tinggal di umur yang segini dan belum siap lah ya gitu. Tapi di situ kita tuh kayak ya udah, kita ke rumah sakit melakukan yang terbaik sebagai manusia gitu kan, harus operasi. Dan operasinya tuh dikasih tahu operasi besar, jadi nggak bisa yang sebentar, dan recovery-nya tuh bisa sampai setahun. Nah, terus kita akhirnya merenung lagi, terus bilang apakah perlu ya dioperasi gitu. Ya udah kita doa yuk, katanya gitu. Akhirnya kita doa. Suami saya juga puasa Esther gitu. Terus tiba-tiba dia bilang aku nggak mau operasi. Wow. Awalnya udah mau operasi, kita udah minta keluarga untuk dateng gitu ya, untuk jagain 2 anak ini kan. Aku harus dampingin gitu. Dan kita juga udah setting ke rumah sakitnya nih. Iya dok, kita mau operasi. Oke, minggu depan ya katanya gitu kan, udah dijadwalin. Oke. H-3 tiba-tiba suami saya bilang saya nggak jadi dioperasi. Jadi apa yang dilakukan? Tidak melakukan apa-apa, dia tidak minum obat sama sekali gitu kan. Dia bilang nggak, aku mau fight, dia bilang gitu. Aku mau fight dalam iman aku kepada Tuhan. Wow, oke. Terus? Oke lah, aku bilang gitu. Ya udah, saya tuh orangnya kan, saya tahu suami saya orangnya gimana. Dia orangnya bukan orang sembarangan. Jadi ketika dia maunya begitu ya, saya tuh orangnya support aja. Oke, aku yakin kamu orangnya nggak sembarangan gitu. Oh ya udah, bagus, saya bilang, karena saya juga orangnya kan orang fight dalam iman gitu. Ya udah, kita berdua gitu ya. Ya walaupun fight dalam iman, kita tetap ke rumah sakit kontrol bagaimana perkembangannya si cancer gitu. Ya selama itu dia langsung mengubah pola makan. Kan kemarin sudah makannya bersih.
bersih. Ini jadi diubah lagi dengan lagi, bersih lagi atau semakin bersih. Wow, oke. Tidak ada bumbu sama sekali. Awalnya tuh nggak pakai garam malah ya. Tuh drastis banget turunnya ya. Iya. Sampai udah kayak tulang belulang doang tuh. Tapi ya dia maunya begitu. Dia bilang enggak, aku harus, ya suami saya kan, saya bilang itu orangnya bukan sembarangan. Dia meneliti. Dia langsung searching gitu ya. Apa sih kanker pankreas itu gitu ya. Terus oke, aku nggak boleh kasih makan kansernya nih, sambil dia berdoa. Dan karena gini, waktu itu kenapa nggak jadi operasi? Karena resikonya tinggi. Apa? Pemulihannya 1 tahun. Itu 1 tahun dia bilang minimal tuh ya 6 bulan terbaring gitu. Oke. Dan itu juga tidak menjamin kanker itu hilang gitu. Karena si kanker pankreas ini kan langka. Dan itu sulit operasinya. Waktu itu dokternya bilang gitu, kita operasinya sulit nih karena pankreas tuh di belakang ya, terus keapit sama lambung, sama ini sama itu gitu. Jadi dia bilang ya, ngasih tahu dokternya nanti bapak gini. Nah dia kan takut ya. Terus dia bilang, masa sih aku selama setahun merepotkan istri dan anak, terus aku nggak bisa dipeluk anak gitu. Nah itu sih yang bikin dia sedih, itu kayak masa aku harus dijauhin dari anak aku, karena kalau habis operasi kan namanya anak kecil pengen peluk bapaknya gitu. Nggak deh, aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau mengorbankan istri dan anak aku gitu. Karena aku juga belum, kayak dia bilang gini, aku juga belum mempersiapkan apa-apa buat anak aku, dia bilang gitu. Jadi dia bilang, oke, kalau aku mau fight dalam iman, tapi aku tetap akan jaga hidup aku, nggak akan sembarangan juga, dia bilang gitu kan. Kayak seolah-olah nggak ada sih, kalau aku orangnya kan gitu. Jadi nggak ada pengobatan kedokteran medis sama sekali. Jadi dia hanya mengubah pola makan. Dan dengan iman tentunya. Dengan iman tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu semuanya smooth, semuanya baik-baik saja. Kelihatannya baik-baik saja. 2 tahun tuh kelihatan baik-baik aja kan. Tapi ada di satu titik gitu, dia sakit. Tiba-tiba ya, tahun kedua tuh tiba-tiba dia sering sakit. Kayak pas ke rumah sakit, akhirnya dokter CT scan lagi, PET scan lagi gitu. Ulang terus dia bilang, Pak, biopsi ya. Biar kita tahu nih udah bagaimana gitu kan. Pas biopsi hasilnya malah naik, jadi ke stadium 4. Dia naik tangga kayaknya ya? Naik, metatesis ke hati dan ke paru ya kalau nggak salah kemarin tuh. Terus kita kayak shock lagi tuh, makin sedih dong. Karena dokter bilang gini, udah stadium 4 Pak. Syukur-syukur bisa lewat 3 bulan, ya kan? Terus kate-kate nih gitu kan dalam hati ya, tapi ya kenyataannya begitu kan secara ilmu kedokteran. Iya juga ya, 3 bulan lagi. Suami saya sedih lagi tuh. Dan saat itu operasi juga udah bukan jalan satu-satunya untuk mengatasi kanker stadium 4, karena dokternya bilang ini, ketika kanker udah stadium 4 percuma dioperasi juga, udah meta, udah nyebar. Lalu ya saya bilang, terus gimana kita? Ayo kita doa lagi, saya bilang gitu. Ya pokoknya aku bilang, ya saya sih sempat marah ke Tuhan. Saya sempat marah ke Tuhan sampai gini, Tuhan, apa sih salah saya sampai saya harus mengalami begini gitu? Lihat nih, anak saya masih kecil. Kalau nggak ada ayahnya gimana? Aku bilang gitu kan. Terus saya tuh kan bahasa kasihnya sama Tuhan tuh ngomongnya kayak anak dan bapak. Saya tuh kalau sama Tuhan tuh kadang ya kayak sama sahabat aja gitu. Sampai saat itu lagi marah, saya masuk kamar, saya komplain ke Tuhan kan. Sampai gua ke Tuhan, bilang, lu gimana sih? Aku bilang gitu. Katanya lu sayang gua. Aku bilang gitu, kok lu mau bikin gua jadi janda gitu. Karena tuh lihat tuh, vonis dokter udah stadium 4 gitu kan. Saya ngomel gitu ke Tuhan, pokoknya ngelampiasin semua, karena saya nggak mungkin ngelampiasin di depan anak, di depan suami apalagi gitu kan.
Terus tiba-tiba itu Tuhan ngomong dengan jelas gitu, suami kamu punya siapa? Kalau aku mau ambil, emang kamu mau apa? Dia jawab begitu, terus saya langsung diem, tersungkur, malah minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Oke, aku bilang gitu kan. Oke Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, siapkan aku ya. Aku bilang gitu kan. Kalau Tuhan mau ambil dia dari aku, Tuhan tahu nih, saya nggak punya kerjaan, anak saya masih kecil-kecil, tabungan saya juga belum ada. Saya bilang gitu kan, karena saya tidak mempersiapkan itu. Pokoknya kalau Tuhan mau ambil suami saya, silahkan. Tapi Tuhan tolong siapkan hati dan mental saya, juga keuangan saya. Karena anak-anak ini kan juga dari Tuhan, saya bilang gitu kan. Masa anak-anak ini jadi terlantar sebenarnya. Pokoknya siapkan hati dan mental saya. Udah, saya gitu tuh, saya bilang, dari situ saya udah nggak sedih lagi. Udah nggak sedih lebih lagi tough, sama. lebih kuat. Karena saya tahu Tuhan yang akan pegang kendali. Amin. Keluarga saya dong. Kalaupun memang Tuhan mau ambil, ya Tuhan pasti akan siapkan saya. Terus saya ngomong ke suami saya bilang, tahu nggak, tadi aku marah loh ke Tuhan. Marah gimana, nggak boleh lo marah. Dia bilang tuh, aku aja divonis begini, aku nggak berani kecewa sama Tuhan. Dia bilang gitu. Nah Tuhan tuh baik, dia bilang gitu kan. Ini boleh terjadi dalam hidup aku untuk menyelamatkan jiwaku, dia bilang gitu kan, agar aku tidak terhilang, dia bilang. Terus aku bilang, iya tapi aku tadi marah gimana? Ya aku bilang, lu gimana sih Tuhan, gini gitu. Suami saya tuh kan tahu saya gimana. Oke. Terus dapat jawabannya. Tuhan ngomong audible, aku dengar banget. Katanya kamu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil kamu dari aku mau apa emang gitu. Terus ya udah, aku tersungkur, aku pengen. Oke. Terus aku bilang, aku udah bilang sama Tuhan ya, kalau Tuhan mau ambil kamu dari aku rela asal Tuhan persiapkan hati dan mental aku. Terus dia bilang, gitu katanya gitu. Iya, itu aku udah ngomong sama Tuhan begitu. Jadi aku udah nggak khawatir lagi. Sekarang kita persiapkan bagaimana ke depannya. Jadi kadang ngobrol sama suami tuh ya, suami saya juga jadinya gini, oke, kalau aku memang dikasih Tuhan sisa waktu segitu, aku akan siapkan segalanya buat anak istri aku, agar aku pulang, ketika aku pulang setidaknya anak istri aku tidak kesusahan di dalam keuangan. Jadi dari situ kita maintain keuangan gitu ya. Uang kita segini nih. Mulai menyiapkan. Oke, kamu di Jakarta belum punya rumah. Karena kita kan belum punya rumah di Jakarta gitu. Dia beli rumah di Jakarta. Tapi rumah di yang lain juga ada gitu. Tapi setidaknya oke, kita kumpulin nih tabungan kita di mana aja gitu. Oke, kamu punya tabungan di mana aja. Oke, kita kumpulin gitu. Oke ya, ini cukup buat sekolah anak sampai anak kelas gini gitu. Terus dia juga, karena kebetulan saya kan usaha juga ya dulunya, jadi dia bilang oke, kamu harus usaha lagi, dia bilang gitu. Jadi dia support usaha aku sekarang gitu ya, dia support banget tuh, kayak oke, kamu usaha lagi, aku support. Karena ya itu mungkin ya untuk menjaga-jaga lah, agar kalau one day suami saya dipanggil Tuhan dalam 3 bulan nih, jadi tidak terlalu kaget. Tapi dia tuh jadinya fokusnya tuh bukan ke pengobat, fokus dia ke mempersiapkan dia ketika dia kalau harus pulang gitu kan. Jadi dia sibuk mempersiapkan ini itu dan mempersiapkan hati dia juga, kayak dia doa gitu ya. Kalau boleh tahu berarti sekarang berobat tetap dia mau beriman saja? Awalnya dia nggak mau berobat, terus tapi kan ada keluarga ya, keluarga bilang Hen berobat dong gitu, berjuang walaupun udah stadium akhir gitu. Coba kamu ke ini gitu. Akhirnya suami saya pun nelpon Malaysia, nelpon Singapura gitu, sama ujung-ujungnya harus operasi kemo, dan itu tidak menjamin gitu ya. Apalagi kalau badan nggak fit, ya bisa drop. Gitu. Akhirnya pas lagi di rumah sakit nih, habis ibadah, terus tiba-tiba dia
bilang ke saya, dia bilang, "Mi, aku nemu pengobatan herbal nih, aku mau coba ini," dia bilang gitu. Itu bukan rumah sakit? Bukan. Oke, tapi disetujuin sama rumah sakit yang konsul tentang CA-nya kah? Awalnya kita nggak ngomong, kita cuma oke, kita keluar dari rumah sakit ini, kita coba ke sana gitu kan. Oh, oke. Kita coba ke sana. Nah, ini juga pro kontra karena kan herbal ya. Oke. Aduh, banyak loh yang udah malpraktek ini itu gitu. Kamu kok gimana sih, istrinya nggak ini, katanya apa? Kan kamu tuh istrinya, harusnya kamu bisa membantu suami kamu ketika begini tuh cari pengobatan yang lebih baik. Terus Meyakinkan. terus saya bilang gini, yang tahu suami kan pasti istrinya. Saya bilang, saya tahu karakter suami saya seperti apa. Dia bukan orang sembarangan ketika memutuskan segala sesuatu. Jadi ketika suami saya memutuskan untuk berobat itu, pasti dia udah searching, udah ini, aku bilang gitu, udah nyari-nyari info detail melebihi orang lain. Orangnya detail memang ya. Detail banget. Sangat ya. Sangat detail gitu. Jadi buat aku ya, aku support aja gitu. Justru aku support dia full gitu. Oke, kalau kamu mau gitu, ayo. Akhirnya kita ke sana berobat ya, minum jamu dan lain-lainnya. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu harus ada harus menginap atau apa? Harus menginap di sana. Menginap 10 hari di sana, terus pulang gitu kan. Jadi ninggalin anak-anak juga dong? Ninggalin anak-anak juga. Respon anak-anak gimana? Ya, namanya anak masih kecil ya, cuma gini, aduh kenapa sih papi harus harus berobat terus gitu, kenapa papi? Nah, ini juga kadang ya bikin kita mellow gitu, karena anak-anak dengan kepolosan dia kan cuma gini, kenapa papi aku sakit terus? Dia nanya gitu, iya, mereka ya. Papi temen-temen aku nggak sakit-sakitan gitu kan. Terus aku cuma bilang, kita doain ya, kita doa ya sama Tuhan biar Tuhan sembuhkan papi Tania dan Catherine secepatnya, biar kita bisa sama-sama lagi kumpul. Ya udah, kita berjalannya waktu ya kita terus kesana. Terus akhirnya lama-lama kan harus ke dokter lagi dong. Kita tetap walaupun berobat di herbal, kita harus tetap ke dokteran juga yang memutuskan apakah kanker ini nambah stadiumnya, nambah metastasisnya atau makin turun gitu. Ini kita PET scan lagi, tes darah juga hampir tiap minggu, tes darah gitu kan. Terus ya puji Tuhan, Tuhan izinkan lewat pengobatan ini ditambah dia jaga makanan. Dia ini banget, strict banget kalau sama makanan. Disiplinnya keras, nggak ingin kayak, aduh aku bosen pengen nyobain makanan lain, itu dia nggak ada ya. Gitu ya. Jadi itu kayak apa ya, saling mendukung gitu. Jadi pas ke rumah sakit tuh bisa berkurang. Si kansernya tuh bisa, tadinya hampir 8 cm ya, hampir 8 cm, sekarang turun ke 5 cm. Dan metastasisnya juga udah nggak ada gitu. Jadi ya saya percaya itu Tuhan ya. Amin. Karena kan kalau suami saya bilang gini, Tuhan tuh menciptakan tumbuh-tumbuhan kan. Nah ini semua yang diminum tuh kan dari daun, akar gitu. Jadi dia bilang, apa yang Tuhan ciptakan? Iya, apa yang Tuhan ciptakan, dia bilang gitu. Aku mau gaya makannya tuh balik ke zaman Adam dan Hawa, katanya gitu kan. Oke, bilang ya ada harapan sih di situ. Tapi lebih-lebih lagi kayak apa ya? Perjalanan 3 tahun ini ya perjalanan iman kita gitu sama Tuhan. Proses ya. Iya. Boleh tahu nggak? Kan ini udah kevonis sekali dari stadium 2, terus langsung loncat, langsung nggak ada stadium 3, langsung 4 gitu kan. Terus ujung-ujungnya kan berarti kan shock juga, mempersiapkan banyak hal. Ada perubahan nggak dalam diri Dian selama menghadapi 3 tahun ini? Apa responnya kah? Atau mungkin Dian jadi lebih kuat? Atau Dian lebih bergantung sama Tuhan? Atau apa? Ya pasti ya, secara apa ya, secara iman aku makin bertumbuh pasti. Karena benar-benar kayak melihat karya Tuhan tuh dalam keluarga ini. Tapi secara jiwa pasti ada tergoncang juga, karena jadinya aku gini, di rumah itu semua harus aku yang handle. Kayak aku nggak bisa sakit nih, kalau aku jelas nggak bisa sakit gitu. Setelah gua nggak bisa sakit nih karena tumpuan rumah ini hanya aku gitu, handle apapun gitu, sampai
handle tukang. Mungkin ya kalau rumah lagi apa-apa tuh saya tuh nggak bisa ngadu gitu ke suami gitu. Rumah bocor pun harus saya gitu kan. Jadi oke, tumpuan rumah ini hanya aku, dan aku nggak boleh terlihat sedih juga di hadapan suami dong. Ya udah. Terus saya tuh orangnya kan memang kebetulan orangnya realistis dan cepat menerima keadaan. Karena mungkin ya saya juga percaya itu dia balik lagi ketika waktu saya komplain ke Tuhan dapat pernyataan itu, saya punya komitmen dengan Tuhan. Oke Tuhan, begini, kalau Tuhan mau ambil itu kasih tahu aku dulu ya, kayak gitu. Jadi aku ya jalaninnya dengan santai aja gitu, kayak ya udah aja gitu, nurut. Ya udah Tuhan, aku ikutin semua prosesnya, aku ikutin semuanya aku ikutin aja lah. Yang penting aku bilang itu Tuhan, tolong kasih saya kekuatan, tolong kasih saya kesehatan, kekuatan, karena bener-bener di rumah tumpuannya itu saya, aku bilang gitu. Ya puji Tuhan sih, saya nggak pernah sakit ya semenjak 2020. Terus ya anak-anak juga kehandle gitu. Karena kan suami saya tuh banyaknya nginep di luar kota ya untuk berobat itu kan. Pengobatannya ya? Ya, jadi kadang 2 minggu di sana, 2 minggu di sini. Ntar bolak-balik aja gitu. Oke. Berarti dalam sebulan tuh dia bisa 2 kali awal-awal tuh kan. Kayak long distance relationship ya? Iya sih. Tapi ini lebih kayak sedih juga karena saya gini kan, sedihnya tuh di satu sisi anak-anak saya masih kecil. Masih butuh maminya gitu kan, karena nggak pernah lepas. Di sisi lain suami saya juga butuh saya gitu. Tapi itu sih kadang ada juga mulut yang jahat yang bikin saya sedih gitu, kayak kok suaminya sakit istrinya nggak nemenin gitu. Padahal bukan nggak nemenin gitu, karena saya sama suami saya bilang gini, awal-awal sih saya nemenin ya, karena kan masih stadium 4 gitu. Tapi kesini saya udah nggak bolak-balik lagi tuh. Awalnya dulu kan bolak-balik gitu, kadang 3 hari di sana, 3 hari di sini gitu. Sekarang udah nggak nemenin, kayak oke, aku jagain anak-anak ya sama urus rumah, kamu di sana. Kan ada suster juga di sana 24 jam. Terus saya bilang kalau ada apa-apa ya telepon aja, nanti saya datang. Tapi kadang saya nganterin sama jemput, terus saya nyetir sendiri gitu kan. Nah kadang ada ya netizen. Tantangannya berarti netizen ya. Karena mungkin gini kali ya, karena kan saya suka di sosmed gitu, mungkin dilihatnya saya lagi happy gitu kan, nongkrong happy. Padahal ya setiap orang tuh kan punya apa ya, caranya sendiri untuk nggak stres gitu. Saya ngapain gitu, mau saya nangis jungkir balik 3 hari 3 malam di kamar juga kan tidak mengubah keadaan gitu. Jadi ya mendingan saya jalanin aja gitu kan. Nah orang nggak tahu. Titik balik dari yang tadi kan mungkin ada dengerin netizen lah, ada yang iri dan lain sebagainya. Terus ya macam-macam lah gitu ya. Yang bikin akhirnya Dian bangkit terus merasa bahwa harus kuat selain Tuhan ya. Kalau Tuhan kan udah pasti, karena iman bertumbuh terus kan tadi udah bilang. Tapi selain itu, selain Tuhan, secara lingkungan, apakah ada yang akhirnya membangkitkan dan menolong untuk bisa, aku harus bangkit nih, aku harus kuat nih? Apakah ada? Ya anak-anak dan teman-teman ya, komunitas. Puji Tuhannya tuh saya punya teman-teman yang support saya juga gitu ya, kayak ya termasuk Cinelli. Iya dong, iya kan. Oh iya, awal saya nemenin suami saya kan, anak-anak saya titip. Oh gitu ya. Masih terima kok dititipin lagi boleh. Itu ya, saya titip subuh-subuh saya pergi. Karena waktu itu saya bingung kan, gimana ya anak saya nggak mungkin saya bawa. Oh itu pertama kali ya? Saya nggak tahu. Saya pikir memang udah pernah, tapi ini kali mungkin agak-agak beda rasanya. Enggak, itu pertama kali kita pengobatan. Jadi ya teman-teman, jadi kita kayak punya keluarga juga ya yang selalu doain, selalu support, punya teman-teman lingkungan gereja tentunya yang selalu support dan mendoakan dan selalu kasih kata-kata positif gitu, selalu semangatin, ayo bisa, Tuhan sayang kalian, Tuhan punya punya rencana indah gitu buat keluarga kalian. Ya itu aja yang bikin saya kayak
kuat gitu. Itu yang bikin bangkit ya. Jadi kayaknya Tuhan juga udah siapin lingkungan. Udah siapin. Ketemu saya juga belum lama kan sebetulnya. Belum. Iya kan? Belum. Oke. Apa yang paling dikagumi selama kejadian, berarti yang paling dirasakan ya, oke, kita nggak usah ngomong tarik mundur dari kecil dah ya, tapi kita mau dengar cerita sejak 3 tahun belakangan ini kan memang adalah masa-masa kayaknya berat gitu ya. Tapi apa yang Dian alamin tapi itu bikin Dian kagum terhadap Tuhan? Banyak hal ya. Satu aja yang paling besar. Karena apa ya, Tuhan tuh bener-bener hidup, bener-bener kayak menyatakan kasih sayangnya buat aku tuh ya lewat perjalanan ini tuh kayak aku juga sama suami semakin dekat gitu ya. Uhui. Iya, saya tuh semakin dekat sama suami saya gitu. Suami saya semakin terbuka gitu ya. Okay. Jadi kita kayak ada titik balik di mana rumah tangga kita juga kayak yang tadinya ya biasa gitu, namanya udah apa ya tuh ya 6 tahun lebih gitu ya, udah kayak ya udah kamu ada, aku ada, kamu kerja karena kan suami saya sibuk kerja gitu. Saya urus anak-anak gitu. Jadi kayak kurang waktu gitu ya. Nah, semenjak kita jadi makin deket gitu, makin banyak ngobrol dari hati ke hati gitu. Jadi ya ada momen-momen diskusi, ada momen-momen gitu, terus ya makin indah lah ya sama anak-anak gitu, makin kita kayak oh iya ya, kita jadi semakin unity gitu. Jadi dan buat saya sih ya udah paling penting ya, paling buat saya terkagum ya Tuhan, karya Tuhan itu bener-bener nyata yang saya alamin tuh step by step, day by day itu bener-bener Tuhan nyatakan gitu dalam hidup saya lewat kejadian ini, lewat sakit ini gitu. Karena saya bener-bener mengalami Tuhan real ya di 3 tahun ini gitu. Oke, Di, kan berarti ngelihat suami ya juga, dia juga pasti punya pemikiran sendiri, punya shocknya sendiri, kesedihan sendiri gitu ya. Kalau nih ya, kan hari ini dia lagi kerja ya. Oke, nggak apa-apa lewat YouTube aja gitu ya. Di kamera ini boleh nggak sampein apa yang kamu kasih kekuatan, penghiburan, kata-kata yang motivasi buat suami tercinta. Widih. Di kamera ini, coba. Buat my love. Ya, apa yang harus kamu sampaikan? Aduh, Masih ada banyak di sini. masih banyak ya. Aku manggil Yayang. suami enggak, AA. Oke. Karena kan saya dari Sunda ya. Oke. Jadi kita buat AA gitu. Siapa? A Henry. A Henry. Tuhan sayang banget sama A. Pasti juga nggak mudah melewati ini, terus kita pasti bisa melewati ini, kita pasti bisa, kita pasti bisa menyelesaikan destiny yang Tuhan inginkan dalam hidup AA dan kita sampai finish strong, sampai finish line, sampai akhir itu kita pasti bisa. Dan makasih kamu selama sakit nggak pernah ngeluh, nggak pernah rewel, malah seperti kayak nggak sakit, masih ngurus anak gitu, masih bantuin aku ngurus anak. Makasih. Yang pasti Tuhan dan aku sayang banget sama AA. Ayo kita sama-sama selesaikan destiny yang Tuhan taruh untuk kita, yang selalu AA bilang apa ke aku, ayo kita selesaikan sama-sama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu support AA sampai kapanpun. Dan sampai kapanpun
nggak ada alasan apapun mau sakit. Kayak kemarin sampai hampir kolaps, hampir mau lewat, aku tetap sayang dan aku makin sayang sama kamu. I love you. Terakhir, oke. Ini Dian kan kuat sebagai istri yang terus mendampingi. Walaupun menangis hatinya, tapi tidak terlalu atau tidak mau menunjukkan kesedihan hatinya di depan suami. Aku mau Dian membagikan pesan-pesan buat para pendamping yang menemani mungkin pasangannya penyintas kanker juga, dan mungkin ada kekuatan atau motivasi buat mereka di sana, di luar sana, dan sehingga mereka diberkati lewat pesan-pesan dari Dian. Silakan. Buat para pendamping penyintas kanker, kita nggak mudah ya melewati fase ini. Berat sebenarnya ya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Walaupun mungkin saat ini kita nggak tahu kenapa sih kita sampai harus melewati jadi pendamping kanker ya gitu, karena itu berat banget. Karena selain kita capek ya, mental kita juga, terus makanan juga, karena jadi pendamping penyintas kanker tuh kita makanan tuh kita nggak bisa tuh kayak sembarangan. Kita harus bener-bener jaga. Kalian pasti kuat asal kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memampukan kita. Kita minta, kalau saya minta Tuhan mampukan saya untuk terus bisa kuat dan semangat tentunya. Terus cari komunitas yang mendukung, mensupport dan mendoakan. Karena komunitas itu yang saya rasain selama 3 tahun ini bener-bener kayak kekuatan buat saya. Teman-teman, sahabat, komunitas itu bener-bener menjadi kekuatan kedua juga buat saya gitu. Terus cari juga komunitas pendamping kanker. Kebetulan saya juga banyak teman-teman yang pendamping kanker. Kita saling menguatkan, kita saling berbagi resep nih, karena kan kanker udah stadium 4 tuh makan salah dikit langsung kolaps gitu, langsung masuk rumah sakit. Jadi kita sering tukar pikiran gimana nih, diskusi. Ada yang kayak mama aku udah nggak bisa makan apapun, air pun dimasukin langsung muntah. Lalu saya sering sharing, coba dikasih ini, karena saya punya pengalaman. Suami saya juga ketika lagi nggak enak, saya kasih makanan, dia langsung kolaps, harus langsung masuk UGD. Nah dari situ saya punya pengalaman, dan saya juga sering sharing resep itu. Jadi cari komunitas, cari komunitas dan tetap semangat ya. Dan terus berdoa. Pengharapan itu dari Tuhan. Amin. Oke, keren. Terima kasih ya Dian buat berkatnya, sharingnya. Saya percaya GMCC berdampak melalui YouTube ini dari sharingnya Dian tentang bagaimana mendampingi suami yang begitu luar biasa. Ya, penyakit tidak pernah ada yang minta. Apapun tujuannya, pasti kita percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal, dan rencana Tuhan itu selalu baik. Demikian podcast kita hari ini, dan biarlah kita jumpa lagi dengan podcast-podcast yang lainnya. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye.